Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Indo Strategi. Hari ini kita bakal ngebahas perkembangan terbaru yang bikin hubungan Cina dan Jepang kembali memanas. Semua bermula dari pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, yang menyebut bahwa Jepang bisa saja ikut turun tangan kalau terjadi serangan Cina terhadap Taiwan. Pernyataan itu langsung bikin Beijing bereaksi keras. Beberapa hari setelah ucapan Takaichi, juru bicara Kementerian Pertahanan Cina, Jiang Bin, muncul dengan pernyataan yang sangat tegas. Ia mengatakan bahwa langkah Jepang untuk membela Taiwan dianggap sebagai campur tangan dalam urusan internal Cina. Beijing tetap berpegang pada prinsip bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayahnya, dan segala isu terkait pulau itu merupakan urusan dalam negeri mereka. Menurut Jiang, komentar Takaichi tidak hanya salah kaprah, tetapi juga dianggap melanggar prinsip satu Cina, melemahkan dokumen-dokumen politik yang mengatur hubungan Cina-Jepang, serta bertentangan dengan norma dasar hubungan internasional. Beijing menilai ucapan tersebut memberi sinyal yang salah kepada kelompok-kelompok di Taiwan yang mendukung pemisahan diri. Tidak berhenti di situ, Jiang juga menyebut bahwa pernyataan tersebut memicu dampak negatif yang luas dan dinilai sangat tidak bertanggung jawab. Beijing menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak akan menerima campur tangan negara lain dalam persoalan Taiwan. Selain itu, Jiang memberi peringatan bahwa jika Jepang tetap nekat mengambil langkah yang dianggap Beijing sebagai intervensi, maka Tokyo harus siap menghadapi konsekuensinya. Meski tidak menyebut detail, nada pernyataannya jelas menunjukkan bahwa Cina ingin mengirim pesan kuat kepada Jepang agar tidak ikut terlibat dalam isu Taiwan. Ketegangan makin meningkat ketika Cina mengeluarkan imbauan kepada warganya yang hendak bepergian ke Jepang. Dalam pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri Cina menyebut bahwa kondisi hubungan antar masyarakat kedua negara sedang tidak kondusif akibat komentar provokatif yang belakangan beredar. Beijing menyebut situasi ini bisa berdampak pada keamanan warga Cina di Jepang. Di sisi lain, Jepang punya pandangan berbeda. Pernyataan Takaichi sebelumnya muncul saat sesi tanya jawab di parlemen. Ia mencontohkan skenario-skenario hipotetis, misalnya blokade laut atau tindakan militer Cina yang dapat menghambat operasi Amerika Serikat di kawasan. Menurutnya, jika situasi itu mengancam keberlangsungan hidup Jepang, maka Jepang memiliki dasar hukum untuk menggunakan hak pertahanan kolektif. Situasi makin runyam setelah seorang diplomat senior Cina di Osaka memposting komentar kontroversial di media sosial. Pesan itu bernada sangat keras dan langsung memicu protes dari Tokyo. Pemerintah Jepang menyatakan komentar tersebut sama sekali tidak pantas dan meminta Beijing memberikan penjelasan serta menghapus unggahan itu. Beijing kemudian mengatakan bahwa komentar sang diplomat bersifat pribadi. Meski begitu, Kementerian Luar Negeri Cina tetap menuduh sejumlah politisi Jepang membesar-besarkan isu Taiwan dan berusaha menekan Cina. Konflik ini juga menguji hubungan Cina-Jepang di bawah kepemimpinan PM Sanae Takaichi, yang sejak awal memang ingin memperkuat sektor pertahanan negaranya. Padahal, sebelumnya Takaichi dan Presiden Cina Xi Jinping sempat bertemu dalam forum ekonomi di Korea Selatan, dan pertemuan itu dinilai cukup positif. Namun, ketegangan terbaru ini menunjukkan hubungan kedua negara masih sangat rapuh dan mudah terguncang. Sementara itu, Tokyo tetap meminta Cina untuk berhati-hati dalam menyampaikan komentar publik dan menghindari pernyataan yang dapat memperburuk hubungan kedua negara. Jepang menekankan bahwa mereka hanya membahas skenario keamanan sesuai hukum negara. Hubungan kedua negara memang sudah lama dibayangi sejarah kelam masa lalu, mulai dari invasi Jepang ke Cina hingga isu-isu sensitif lainnya. Dan ketegangan terbaru ini kembali menunjukkan bahwa kedua negara masih harus melewati jalan panjang untuk mencapai stabilitas hubungan yang lebih baik.